maksud saya, Bapak juga yakin bahwa Bapak bisa jalanin ini bisnis. Saya juga begitu tanya Kang Nur kemarin. Ji, gue titip duit ya 10 miliar. Buat apa? Buat pengebukan sapi. Nah, ntar gue kalau ternak sapi dimodalin 10 miliar, gue bikin kandang lagi dong. Terus gue beli kambing, sapi lagi. Kapan gue megang tamunya? Yang ada nggak bisa megang tamu lah, ngurusin sapi lah. Nah, udah nggak usah, gue aja sendiri. Sapi gue udah ada 400 ekor, ngapain di sini? Bahasanya gitu. Jadi gimana yang duit dia 10 miliar? Ya udah simpen aja, disimpan udah susah aja sekarang. Dilacak. Ya udah titipin aja di sini, tapi nggak pakai jaminan, nggak pakai pengembalian. Hah? Emang ada? Ada di sini. Iya deh, 10 miliar. Tepuk tangan. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Emang ada? Ya nggak ada, tapi kalau lu harus ada. Kan ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lu harus prasangka baik sama Allah. Pasti ada yang ngasih duit gue. Pasti ada ngasih modal gue. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Gitu. Kalau dia ngasih duit pakai jaminan, itu namanya riba. Ngasih modal mesti ngembaliin, itu namanya riba. Nah, bikin yang aneh, orang nyimpen duit di Bapak tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Emang ada? Harus ada. Kok bisa? Dia kan nyimpen duit aja udah bingung. Kan banyak bos penduduk Indonesia mau nyimpen duit juga bingung ya. Naruh duitnya juga bingung dia. Akhirnya naruh di lu. Hehehe. Kalau bikin begitu, jadi lakukan yang nggak wajar, hasilnya pasti nggak wajar. Karena lo ngelakuin yang nggak wajar. Apa tuh yang nggak wajar? Manggil. Kata orang lo gila, manggil-manggil mulu di kamar. Biarin. Yang penting kan ada duit masuk 10 miliar, 100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kami kesini, investor saya belum ada jawaban. Terus kemarin, insya Allah sudah ada jawaban di bulan April tanggal 15 insya Allah. Jadi, itu yang saya... Pertanyaannya apa? Investor bagaimana supaya cepat datang? Dipanggil. Siapa investornya namanya? Pak Duloh. Pak Duloh investasiin ke saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa. Nanti orang ngasih duit lu tuh 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Dipanggil bos. Sekarang ayam nih. Ayam lewat. Terus lu diemin. Kira-kira ayam noleh kamu gak? Enggak. Coba lu panggil. Noleh gak? Noleh. Kucing lewat nih. Lu diemin. Emang noleh? Enggak. Coba lu panggil. Pus. Tengok. Anjing lewat. Lu diemin. Gak noleh anjing. Coba lu panggil. Noleh dulu. Lu panggil bos investornya. Gue juga manggil ya kan. Panggil. Haji, saya mau join usaha, mau gaji. Usaha apa? Ini pengebukan sapi. Ngapain? Nah kita juga udah untung. Ngapain juga gue join? Ini breeding kuda. Ngapain? Enggak Pak Haji, maaf. Kenapa? Kan saya udah jalanin untung. Ngapain juga gue ngajak-ngajakin join? Jadi orang yang suka ngajakin join, ibu mau gak usaha bu sama saya? Bapak mau gak usaha sama saya? Bikin proposal. Bapak kepada yang terhormat, Bapak kiranya ada duit lebih, investasi di usaha saya. Semua orang yang nawarin investasi, itu perusahaan udah mau bangkrut. Kok gitu sih? Iya. Ini misalnya perusahaan udah mau bangkrut, nawarin, bos, mau gak bos, join sapi mau gue. Itu udah mau bangkrut. Kok gitu sih? Lah ini udah mau dicaplok. Tapi yang namanya untung, ngapain nawar-nawarin? Rugi bener. Kayak kuda, tidak ada peternakan kuda di Pulau Jawa, nggak ada. Adanya di NTT, di sana, di Sumbawa, nggak ada breeding kuda, nggak ada. Nah saya breeding kuda di sini tuh 96 ekor, saya breeding kuda tuh, saya ternakin, kan udah pasti untung. Ngapain gue nawarin? Nah maksud saya, Bapak juga yakin bahwa Bapak bisa jalanin ini bisnis. Saya juga begitu tanya Kang Nur kemarin. Ji, gue titip duit ya 10 miliar. Buat apa? Buat pengebukan sapi. Nah, ntar gue kalau ternak sapi dimodalin 10 miliar, gue bikin kandang lagi dong. Terus gue beli kambing, sapi lagi. Kapan gue megang tamunya? Yang ada nggak bisa megang tamu lah, ngurusin sapi lah. Nah,
Udah nggak usah, gue aja sendiri. Sapi gue udah ada 400 ekor, ngapain di sini? Bahasanya gitu. Jadi gimana ini duit dia 10 miliar? Ya udah simpen aja, disimpan udah susah aja sekarang. Dilacak. Ya udah titipin aja di sini, tapi nggak pakai jaminan, nggak pakai pengembalian. Hah? Emang ada? Ada di sini. Iya deh, 10 miliar. Tepuk tangan. Oh. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Emang ada? Dia nggak ada, tapi kalau lu harus ada. Kan ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lu harus prasangka baik sama Allah. Pasti ada yang ngasih duit gue. Pasti ada yang ngasih modal gue. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Itu kalau dia ngasih duit pakai jaminan, itu namanya riba. Ngasih modal, mesti ngembaliin, itu namanya riba. Nah, bikin yang aneh. Orang nyimpen duit di bapak tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Emang ada? Harus ada. Kok bisa? Dia kan nyimpen duit aja udah bingung. Kan banyak bos penduduk Indonesia mau nyimpen duit juga bingung ya. Naruh duitnya juga bingung dia. Ada naruh di lu. Hehehe. Kalau bikin begitu, jadi lakukan yang nggak wajar, hasilnya pasti nggak wajar. Karena lo ngelakuin yang nggak wajar. Apa tuh yang nggak wajar? Manggil. Kata orang lo gila, manggil-manggil mulu di kamar. Biarin. Yang penting kan ada duit masuk 10 miliar, 100 miliar. Kalau dibilang orang gila bos, oh gitu, jangan dibilang orang gila juga ya. Nggak masalah, yang penting kan gue naik Robicon. Mana ada orang gila naik Robicon? Wajib gila lu, masa celana dalam ditaruh di kepala, sakit kepala. Ya karena lu punya duit gak? Punya, ya udah berobat ke dokter. Haji, kepala gue sakit, tapi gue nggak punya duit. Ya udah celana dalam lu diikat di kepala, entar juga sembuh. Mau tahu siapa orangnya? Namanya Pak Sidik yo. Taruh di kepala, diikat, terus dia tidur. Bangun sembuh. Pak Haji makasih ya. Saya nggak punya duit supaya saya pun kepala saya pusing. Saya lihat YouTube Pak Haji. Saya ikat aja kepala saya. Terus saya kasih duit kemarin 300.000 kemarin saya kasih. Sembuh. Sembuh. Maksudnya gue besok testimoni ya malam Jumat ya. Gue kasih 300.000. Gitu bos. Jadi lu harus lakuin kayak orang gak waras. Karena kan ilmunya gak waras, tapi kan hasilnya waras. Panggil bos. Kayaknya datang. Pasti ada orang yang nitip uang ke saya 10 miliar. Pasti ada yang nitip uang ke saya 10 miliar. Pasti. Entar pasti. Akhirnya lo ketemu di mana, ngobrol apa gitu. Emangnya gue bikin kartu nama. Nih tamu-tamu gue kasih kartu nama. Gila lu, kayak kurang kerjaan. Gue cawik-cawik ke rumah celana dalam tadi pagi. Tuh pagi-pagi. Tuh pada datang banyak. Bangku di luar gue lapin. Yang datang bawa saudaranya, yang datang bawa itunya keluarganya, yang datang bawa teman-temannya. Dia ada bawa teman-temannya, ada bawa anaknya. Lu pagi lu tidak tahu. Gue semprot pagi-pagi. Gak ada orang, kalau dikasih orang tuh sekali orang gila. Ngapain tuh ruangan di gitu. Kalau gue bikin kartu nama biaya lagi bos. Di bos kartu nama gue bos. Besok kalau datang lagi bawa saudara di kartu nama gue, bawa kartu nama gue. Lah biaya. Yang gratis apa? Emang kartu nama gak nyetak. Jadi yang gratis apa dong sih? Sangat dalam gue copot, gue rendam. Air rendemannya gue masukin ke dalam itu tabung yang dipompa. Udah gue semprot. Jadi kan yang dulu pada hirup. Seger. Ini kan korban semua nih, korban celana dalam gue nih. Sebelum masuk gue semprot dulu ruangannya, biar yang masuk ntar datang lagi bawa saudara-saudaranya, termasuk lu kan datang berapa kali lu? Kedua. Nah, lu kena, padahal sekali aja datang, gak usah datang lagi ya. Kali dulu ketemu belum jodoh. Iya, tapi udah tanggal lu udah hirup aroma celana dalam gue. Lu, jadi intinya, lu jalanin dengan yakin bahwa pasti dijabah sama Allah, pasti dikabulin sama Allah, pasti terkabul. Soalnya kan dasarnya ini Bu Pak, dasarnya ini mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kalau kita kan enggak, tengah malam tahajud, sholat subuh, habis tahajud baca Quran, terus berdoa sambil nangis. Bacanya gini lagi, ya Allah kabulkan doa saya. Ya Allah tuh udah kata-kata merendah, udah kata ngeluh. Harusnya alhamdulillah hajat saya terkabul. Udah ngemis sama Allah. Jam 8, jam 9 dia telepon ke bank. Bang, bisa gak saya ngajuin pinjaman? Ampret, tadi malam kan udah ke Allah nangis-nangis. Kenapa jam 9 ke bank? Kan nanti dikabuli jam 4 sore. Oh jeleknya kita. Udah bos,
mintalah kepadaku, kunya tuh Allah, niscaya aku kabulkan. Ini pasti terkabul. Nggak ada ayatnya gini bos, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Lu jangan pakai kata insya Allah, kan nggak ada kata insya Allah. Kita ngomong gini, insya Allah cair, insya Allah cair, insya Allah cair. Ya cuman dijanjiin doang cair, nggak bakal cair. Terus kan lu ngomong insya Allah Pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair. Terus apa lagi? Kemarin alhamdulillah saya sepulang dari sini, saya itu mencari Deketin mic-nya, deketin. mencari pom bensin. Ya, Saya langsung mencari toilet, ada orang saya kasih berapa? 100. Nah, 100. Sedekah pembersih Indonesia 100 ya bu, minimal 100. Siang ada apa angin, terus saya datang. Lu mau uang? Ya boleh, mau lah kata saya. Dikasih 2 juta saya. 2 juta, kepada dong. Wah, 2 juta, beneran. Beneran, beneran 2 juta. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ketemu, nawarin duit 2 juta. Padahal sedekahnya 100.000 ya. 100.000. Yang maksud gua, lu kan hajatnya kan puluhan miliar, hajat lu ratusan miliar. Sekarang lu sedekahnya 100.000, jangan sekali, sehari 10 kali. Cepet, itu sedekahnya jangan 100.000. Misalkan Susah cari ke pom bensin, susah. tidak di pom bensin, di pasar tradisional, di kamar mandi pasar tradisional, gitu. Di pasar, di mall, Itu boleh. boleh di mall. Itu mall laki lokasi, ada mall cewek lu juga masuk. Kalau ditegur, Pak salah masuk, emang sengaja saya mencari pembersih yang bersih WC itu. Cari yang cewek nih mbak, nih mas. Jadi 1 lantai 2 lo dapat laki perempuan. Jadi kalau 1 juta 5 lantai, gitu. Selesai. Bisa nyari lagi. Paling enak sih di pasar tradisional, pasar-pasar lama. Dia tuh terima kasihnya luar biasa. Makasih pak, makasih. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup. Oke, tepuk tangan dong. Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung Pak Haji, ya. kan lagi ada masalah berarti, Ah. masalah utang gitu. Hmm. Jadi saya mau minta pendapat dari Pak Haji. Yang saya punya sekarang hanya rumah Pak Haji. Sedangkan rumah itu saya sertifikatnya semasukin ke bank. Gitu. Saya cuman sebelum ini jalan istilahnya pendapatnya Pak Haji gimana? Salah nggak? Kan syarat kamu 3 bos kalau di RDAY. Sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, yakin ekstrim. Nah bos punya yang mana? Sedekah ekstrim nggak punya Ji, ya udah ntar dulu nomor belakangan. Ibadah ekstrim, wah gue ibadahnya bolong-bolong Ji, ya udah ntar nomor 2. Lalu sekarang yakin ekstrim dulu aja, yakin ekstrim, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Dari bangun tidur sama mau tidur ngomongnya itu aja, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Atau pasti bulan depan saya udah punya penghasilan, pasti saya bulan depan punya penghasilan. Bebas lu mau ngomong apa aja. Saya sih dari Pak Haji tuh, sedangkan apa ini yang ekstrim? Yakin ekstrim gitu Pak Haji. Ah. Saya WA Pak Haji kan saya baru tahu kan 4 hari yang lalu nih Pak Haji. Ah. Di YouTube Pak Haji. Ah. Saya WA cuma dibaca. Saya yakin mau kesana terus Pak Haji pasti yakin ketemu. Ya alhamdulillah. Nanti ketemu. Ya alhamdulillah. Nah tinggal sekarang lu yakinnya pasti cair, pasti lunas, pasti punya penghasilan bulan depan sebulannya 10 juta, pasti punya penghasilan sebulannya 1 miliar, pasti punya penghasilan sebulannya bulan depan 10 miliar. Terus dibaca dari bangun tidur saya bangun tidur. Jadi kalau gue punya istri, kalau gue berhubungan suami istri, sambil berhubungan lo ngomongnya begitu, pasti punya uang, gitu. Apa aja lu jawab gitu. Lagi makan, itu. Tapi lagi makan lo, masakan makan di rumah makan, ngomongnya dalam hati. Tapi kalau lagi berhubungan suami istri ngomongnya keras-keras, itulah. Nah kan lo ditabuk sama istrinya, semangat. Iya Pak Haji. Lagi, Itu apa saya jual dulu apa gimana Pak Haji? hah? Rumah itu apa jangan dulu apa gimana Pak Haji? Maksudnya? Soalnya kan saya kan dicicil. Maksudnya rumahnya apa? Mau dijual? Iya buat nutupin bank itu Pak Haji. Jangan, buat apa dijual? Rumah jangan dijual, kan saya ngajarin di RDAE lunas tanpa jual aset, lunas tanpa nyicil, lunas tanpa. Jangan. Siap. Pakai yakinnya dulu nih, tadi dulu yakin ketemu. Saya yakin kan ngomong gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yakin tuh Pak Haji. Alhamdulillah yakin tuh Pak Haji. Mau nyasar dari Cibitung tuh Pak Haji. Alhamdulillah ketemu Pak Haji. Gue gak pernah hari Kamis hari gini buka praktek, belum pernah. Hari Kamis yang ntar malam, habis Isya. Nah akhirnya lo ketemu dulu, jadi kan lo lebih awal nomornya. Jadi lo ngomong gitu, pasti kebayar, pasti aset gue aman, pasti aset gue balik lagi, pasti sertifikat gue balik lagi, pasti, gitu.
Nanti kalau udah yakinnya ekstrim, baru ibadahnya ekstrim. Nanti baru sedekahnya ekstrim. Atau kalau udah yakinnya ekstrim, loncat aja ke sedekah ekstrim sambil ibadahnya ekstrim. Bisa? Lagi? Cukup lagi. Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya baru pertama kali Pak Haji. Iya. Kau tahu sini dari mana? Dari YouTube. Itu. Ya. Terus? Kebetulan baca Imam Ayyub sih. Ini. Kok mau? Harusnya jangan mau tahu. Saya paling tua lo doang. Yang lain muda-muda. Baru mau tukar tambah sama bandot. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak. Saya udah cukup pertama juga nggak punya penghasilan sekarang aja. Ya iya, kalau punya penghasilan mungkin lu mungkin berak. Right? Ya. Gimana caranya Bapak punya penghasilan? Gimana cara Bapak punya duit? Satu, bikin takjub Allah dulu. Bapak apa yang bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub Bapak. Sekarang Bapak bikin takjub Allahnya apa? Terserah. Nanti Allah bikin takjub Bapak. Gitu loh bos. Timbal baliknya. Kalau Bapak nggak ada yang bikin takjub Allah ya pas nggak bisa lah, biasa-biasa aja gitu bersyukur. Apa tuh salah satu bikin takjub Allah? Bangun pagi-pagi di awal waktu jam 00 bangun. Senyum 41 kali. Paksain mandi pagi, paksain tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terus ya bertahap. Nanti Bapak ikutin ilmunya FBI. 10 miliar bos bersih sebulan. Gitu. Nanti kalau 10 miliar Bapak terserah. Mau tukar tambah istri, mau tukar tambah bebas. 10 miliar bos. Ada lagi? Ini juga sebelum ini kena ya, penyakit gula juga. Penyakit gula. Ya. Obatnya penyakit gula. Jangan suka merintah-merintah orang. Bapak suka merintah-merintah orang nggak? Suka nunjuk-nunjuk orang nggak? Suka nyuruh-nyuruh orang nggak? Nah itu bonusnya penyakit gula. Kalau pengen penyakit gula sembuh, udah jangan suka nyuruh-nyuruh orang. Gitu. Kedua, sembuhnya mandi pagi. Mandi pagi sebelum air berkokok. Ntar sembuh. Lagi. Saya kira itu. Oke, bos, gue dulu. Oke. Bisa. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bos lo geser bisa nggak, bos? Biar mbaknya duduk sama pasangan. Nama saya Toto. Pertanyaannya, Sebenarnya masalah saya banyak. Tapi setelah punya ilmu yakin, saya yakin akan terpenuhi semua. pertanyaannya. Yang pertama adalah saya diwarisi lembaga pendidikan oleh ayah kami. Cuma namanya Al Ghazali di Bogor Tengah. Oh iya. Tapi saya khawatir ada penyusupan ideologi lain. Maksudnya penyusupan itu kayak gimana? Jadi pahamnya berbeda dengan kami yang ahlu sunnah wal jamaah. Ini kayak gini-gini nanti mereka bilang musyrik dan sebagainya. Oh iya. Jadi mohon doanya dari Pak Kiai, Pak Haji, Iya. supaya Saya manggil Bapak Kiai. Nah. Bapak punya pimpinan itu pondok pesantren. Kalau saya Oke. Pak Haji, karena kan saya ngerembek. Nah, ini. Pak. saya juga Kak, sangat santri. punya santri. Bapak punya santri. Berarti Pak Kiai. Kalau saya kan nggak punya santri. Saya punya anak yatim. Jadi kalau misalkan orang itu nyusupin pemahamannya ke pesantren Bapak, ke pesantren Pak Kiai. Jadi ada orang nyusup ke pesantrennya Pak Kiai, terus dia menyalurkan paham radikal atau paham apalah bahasanya yang bukan wal apa tadi? Ansar jamaah. Bukan itu. Nah, itu kira-kira udah diizin Allah belum? Udah. Bapak nggak boleh ngomong begini. Kita harus kuatin biar jangan ada yang nyusup. Itu kan bahasanya Bapak takut. Nanti ada yang nyusup, jangan. Pasti tidak ada, pasti tidak ada, pasti bahasa gitu. Pasti mentah. Pasti ya. Terus kedua, kan Pak Kiai ini sekarang kebutuhan uangnya banyak nih. Yang kalau ke uang, butuh duit banyak. Nah, bisa nggak Pak Kiai bahasanya, pikirannya ini kan Pak Kiai udah bagus nih. Allah. Nah, bisa nggak pikiran Pak Kiai nggak terkontaminasi tuh sama ring satu? Siapa ring satu? Istri. Nah, istrinya Pak Kiai itu suka pengaruhi Pak Kiai. Jadi Pak Kiai bisa tidur ngorok, istrinya nggak bisa tidur ngorok. Betul nggak? Salah. Iya, benar. Hah? Benar. Pak Kiai kan tidur ngorok kan? Istrinya nggak bisa tidur dia sampai pagi deh. Mikir. Nah, kalau Pak Kiai kan nggak mikir. Nah, itu udah bagus. Nah, maksud saya
bisa gak dipager goib gitu. Jadi Pak Kiai dipager goib. Gimana cara pager goibnya? Nah, Pak Kiainya harus yakinnya super ekstrim. Iya, Pak Kiai udah ekstrim, tapi masih belum super ekstrim. Di saat istrinya ngomong, di saat istrinya ya ketakutan, Pak Kiai kadang goyang juga sedikit, nggak boleh, harusnya dipatenin, jangan dengerin. Pak Kiai asli Allah, Allah, ini jalannya Allah, ini jalannya. Kan Pak Kiai tiap malam saya doain. Ada kiai yang keliling hutan, nah lu tuh. Kata anak yatim, amin, amin, amin. Lu, soalnya kalau lu nggak ada kebutuhan duit, Pak Kiai nggak mungkin kemari. Dan saya nggak yakin Pak Kiai tempat saya yuk. Ngapain lu? Nah kan sekarang Pak Kiai masih tempat saya. Gitu. Jadi nanti Pak Kiai cari anak yatim yang eksklusif. Anak yatim semuanya sama? Enggak. Kok enggak Ji? Karena ada yatim yang eksklusif, ada yatim yang biasa-biasa saja. Emang yang eksklusif apa tuh Ji? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Nah kita ada tuh di atas tuh, banyak banget tuh, namanya yatim kurung. Jadi Pak Kiai berdoa, nah amin anak yatim roket. Itu. Dua, cari anak yatim yang hobinya tahajud. Karena banyak di luar sana anak yatim yang nggak hobi tahajud. Kalau suruh dibangunin susah, rewel. Nah di sini hobinya tahajud anak yatimnya. Ketiga, cari anak yatim yang sudah berangkat umroh dan udah nyium batu hajar aswad. Nah cari deh yang itu Pak Haji. Semua dari sini ya. Semua ada di sini. Kita ada 3, yatim kurung, yatim tahajud, sama yatim umroh. Nah dia hanya tugasnya ngaminin hajatnya Pak Kiai. Jadi Pak Kiai berdoa, ibaratnya pesawat, amin anak yatim roket. Jadi pesawat kalau nggak ada roketnya gimana Pak Haji jalannya? Lemah, tahu? Tentunya lemah. Tapi kalau ada roketnya, shoot. Gitu. Jadi Pak Kiai tinggal ucap, penghasilan saya sebulan 10 miliar. Karena ketipan amin. Jadi jangan begini Pak Kiai. Hutang saya lunas, jangan. Nanti kalau udah tahan lunas mandek deh Pak Kiai. Lama lagi ijab lagi. Kenapa nggak dari sekarang Pak Kiai ijabnya punya penghasilan sebulan 10 miliar? Jadi ntar kalau tuh buat bayar utang lunas, nanti ada lagi 10 miliar ijab bulan. Ada lagi. Kedua, Pak Kiai nggak boleh nanya, dari mana 10 miliar? Nah, dari Allah, dari mana lagi? Gitu. Jadi Pak Kiai tinggal yakinnya udah ekstrim, tapi saya maunya super ekstrim. Gitu. Soalnya penghalangnya sedikit nih istri Pak Kiai, karena istrinya rewel. Atau mau dititipin panti jompo istri, biar gak rewel. Kalau udah rewel baru ditebus lagi. Tapi itu beliau jimat saya. Iya jimatnya, iya. Soalnya kan ini istri antik Pak Haji. Kalau gini istri antik, istri limited edition, istri yang nggak keluar lagi 2023, jadi stok lama. Emang gini bawaannya stok lama. Kalau stok baru kan bagus-bagus. Nah, tinggal itu doang Pak Kiai, yakin aja ekstrim. Dari bangun tidur sampai mau tidur, paksain. Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Misalkan Pak Kiai ada target nih, harus bayarin orang untuk berangkat umroh, berapa orang misalkan, 300 orang. Pak Kiai santai aja, pasti kebayar, pasti kebayar, pasti kebayar, pasti kebayar, pasti kebayar. Gitu, soalnya kan yang ngabulin Allah, bukan kita. Ngapain kita takut? Orang yang ngabulin aja nyantai, Allahnya kan nyantai. Allah, kenapa nggak ngabulin Pak Kiai? Dia tidak yakin. Oh iya. Emang ada ayatnya Allah? Ada. Ayatnya apa Allah? Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah, kalau Pak Kiai nggak yakin, istrinya juga nggak yakin. Pas dah kalau lemot. Mau saya, Pak Kiai harus yakin ya super ekstrim, istrinya nggak yakin nggak apa-apa. Jadi Pak Kiai nggak boleh ngomong begini. Pak Kiai kalau manggil istrinya apa? Mama harus yakin. Kalau mama yakin, nanti cepat terkabul. Mau nggak dia dinasihatin gitu? Takutnya dia nggak mau. Iya, tapi kan aku pengen tahu dari mana duitnya. Nah, nanti ada berdebat. Nah, hindarin perdebatan. Karena kalau ada perdebatan, tengah-tengahnya pasti ada setan. Ngeri Pak Kiai. Takutnya akhirnya ngejerumus nyindir-nyindir kemana-mana jadi luas. Awalnya apa? Cuma minta ngeberangkatin 300 orang umroh gratis dari Allah. Gitu. Makanya kan teman-teman kadang gini, Ji, itu anak yatim umroh duitnya dari mana? Dari mana? Ini dari
Allah lah. Masa dari sana? Dari Allah. Nah wasilahnya ya lewat Pak Andi. Nah kemarin Pak Andi bilang, Ji, gue berangkat anak yatim ya umrah ya, 25 anak yatim. Iya. Pakai teleponnya apa Ji? Maktur lah, masa travel abal-abal, maktur 52 juta dong. Enggak lah, kalau anak yatim diskon cuma 25 juta. Pede aja gue bos, 25 juta tuh berangkat. Nah kalau gue, ya lo 52. Tapi kan gue mau dampingin anak yatim, oh ya 25, jadi 25. Jadi, nah maksud saya, Pak Kiai cuma ngomong doang, seucap-ucapnya ucapan, karena itu datangnya dari Allah. Nah Pak Kiai tinggal ucap aja, misalkan ada geluduk nih, ada petir. Pur, Pak Kiai kan selalu jawabnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah sekarang nggak boleh, kan Pak Kiai udah ikut ilmu RDA ya, walaupun Pak Kiai punya pondok pesantren, pada saat ada petir, pur, bulan Mei bisa berangkatin 300 tamu-tamu ke umroh, gitu. Jadi isinya cuma itu aja. Pak Kiai, teman SD-nya Pak Kiai yang sebelah bangkunya Pak Kiai duduk meninggal. Pak Kiai udah nggak boleh ngomong begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak boleh. Pak Kiai harus ngomongnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bulan Mei saya bisa berangkatin jamaah pondok pesantrennya Pak Kiai namanya Al Ghazali 300 umroh di 2022 itu. Tapi Pak Kiai nggak boleh ngomongnya Pak Kiai teman sebangkunya meninggal terus Pak Kiai ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, jangan, ntar dia nabok kita ngomong begitu Pak Kiai. Ya Pak Kiai diem aja. Nah baru setelah itu baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un belakangan. Emang boleh Ji? Ya kan Pak Kiai udah ngamalin ilmunya RDA, emang begitu. Jadi nggak boleh bertolak belakang. Kayak contoh ini, Pak Kiai sakit berobat di MMC, karena nggak sembuh-sembuh Pak Kiai berobat ke rumah sakit EMC Sentul. Dari MMC Kuningan Jakarta berobat ke EMC Sentul. Terus Pak Kiai pada saat di EMC Sentul dikasih obat lagi. Terus Pak Kiai minum tuh, di EMC Sentul diminum obatnya, di EMC Sentul diminum, EMC Kuningan diminum, yang lama dokter lama, terus yang baru juga minum, overdosis. Jadi kalau Pak Kiai udah berobat ke EMC Sentul, rumah sakit EMC Sentul, yang di EMC Kuningan nggak boleh diminum. Kok gitu sih? Ya karena overdosis. Nah karena Pak Kiai udah berobat ke RDA ya, Pak Kiai harus pengen ilmu RDA ya kalau pengen terkabul. Ji, tapi kan di ilmu gue harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini nggak boleh Pak Kiai, di sini harusnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dalam hati jangan diucap, kalau diucap ntar bisa disambit botol. Nah, Pak Kiai ngomongnya begitu, udah langsung diam, jangan. Ya nih gue lagi berobat di ini, berobat gitu. Terus Pak Kiai lihat mantunya nih diarahin sama Pak Kiai nggak mudeng, maunya Pak Kiai A, mantunya B. Pak Kiai langsung ngomong begini, hajat saya terkabul, Mei berangkatin 300 jamaah umroh. Begitu, jangan kamu mesti dengar, kan pengalaman saya kayak gitu udah gak boleh dibahas Pak Kiai. Kayak saya punya anak namanya Fauji, main air mulu. Saya ngomong gini, Fauji gak boleh main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Fauji nggak boleh main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Dodge Journey 3600 cc warna hitam. Punya Dodge Journey 3600 cc warna hitam ya. Fauji nggak boleh main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 miliar. Papa punya mobil Robicon. Kalau beli 1,7 miliar. Papa punya. Punya nggak? Punya. Robicon yang masih sama. Pak Sultan. Mercy E250. Borini. Tuh. Jadi pasti punya. Toyota Alfa terbaru. Pak Topik. Land Cruiser terbaru. Pak Hengki. Jadi mobil itu nggak ada yang beli bos. Kalau beli ya Allah mesti nabung. Pengen gaya nabung nggak level. Gitu minjem apa lagi? Mobil-mobil siapa? STNK-nya nama siapa? Yang sih malu-malu. Gitu. Nah yang lebih malu lagi, STNK-nya di rumah, mobilnya di rumah, BPKB-nya di leasing. Ya Allah. Ya. Nah jadi pakai cuma ngucap gitu. Lihat apa yang nggak serak, langsung ucap hajar. Apa yang nggak serak, ucap hajar. Ucap hajar, ucap hajar. Tapi di pikiran Pak Kiai harus isinya Allah, 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 Allah. Nggak boleh isinya di pikiran Pak Kiai terkabul, 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 terkabul. Nggak boleh. Terkabulnya di sini. Di sini Allah. Emang Allah mesti disebut ditaruh paling atas sih? Ya iya, ini kan otak itu paling atas. Ini kan vital. Jangan sekali-kali kita ngucapnya lain namanya. Ada lagi? Terima kasih. Nyambung nggak nih bahasa saya nih Pak Kiai? Sangat. Tepuk tangan dong kalau Pak Kiai. Jadi nama pesantrennya
Al-Ghazali di Bogor Tengah. Bogor Tengah. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya tinggal dipraktekin aja Pak Kiai ya. Siap. Nah, jadi kalau istrinya Pak Haji kan, Pak Kiai kan istrinya ngomong dulu dari pagi. Ada yang dibawa. Pak Kiai udah gak boleh nasihatin, cuma dibaca dalam hati. Terkabul. Gitu. Tak kalau ditanya istri, istri kamu manggil Pak Kiai apa? Bapak ucap apa itu tadi? Terkabul. Gitu. Jadi, kamu makin ngoceh, makin terkabul aku. Udah kamu ngoceh aja deh. Gitu. Nanti di depan siapin ambulan. Kan ngoceh. Ya, teman dong Bapak Kiai Al-Ghazali, nama pesantrennya. Alhamdulillah. Apa maunya Bapak? Itu punya pekerjaan yang menghasilkan saya sebulan 1 miliar. Boleh. Alhamdulillah. Istri saya tidak nuntut cerai. Alhamdulillah. Itu kan doanya. Nah, itu ucapannya. Bisa gak otaknya isinya Allah? Kalau Bapak kan enggak. Sambil ini ngucap. Allah tuh adanya di kepala, bukan Allah adanya di mulut. Mulut kan di bawah. Mulutnya tuh alhamdulillah jatah terkabul. Otaknya isinya Allah. Kebanyakan kan tamu-tamu RDA enggak. Otaknya utang lunas. Uang. Tender goal. Nggak boleh. Di kepalanya Allah. Di mulutnya utang lunas. Istri balik. Anak pintar, anak ini di mulut, tapi di kepalanya tetap Allah. Kan Allah adanya di kepala, masa Allah adanya di mulut? Allah kan adanya di atas. Nih paling atas kan otak. Gitu. Kalau Bapak kan enggak, di kepala ini isinya gimana caranya? Gimana? Pret. Kurang apa? Nggak boleh. Kalau Bapak ngomong kurang apa, langsung dijawab sama Allah. Saya bilang Allah udah gue yang jawab. Jawabnya apa? Kurang ajar. Jadi Bapak ucap aja. Terus kedua nanti kan ada gimmick-gimmicknya tuh. Gimmick-gimmicknya RDAY, gimmick-gimmicknya. Cari fotonya istri, potong fotonya istri, ipet pakai celana dalam Bapak yang bekas pakai, langsung diplakban sampai nggak ada lubangnya, plakban, masukin ke dalam toplesnya diplakban, tulis nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nama istri tulis nurut, manut, katut, tunduk sama saya sampai akhir hayatnya. Kadang nurut kayak kebau dicucuk aja, manut aja. Taruh di situ. Nah, itu taruh di rumah apa di rumah? Taruh di rumah. Nanti istri ngeliat. Taruh di atas internet. Atau disimpan di mana? Atau mau di deposito? Di itu. Gak laku ya. Kalau ditanam Kalau ditanam gimana? Boleh. Pokoknya dilarung juga boleh, diapain boleh. Takut kalau dilarung, diambil sama pemulung. Entar kalau diambil pemulung kan lumayan, plastik kan harganya. Dibuka, lah istri kita langsung telanjang bulat di pinggir jalan. Nah, disimpan, dipendam di mana? Jangan dibuang. Kalau dibuang kan diambil pemulung. Dibuang ke kali, kan nanti pas minggir banyak pemulung biasanya. Gitu. Papa, kasihan kali istri dikubur hidup-hidup. Taruh aja di atas, di mana? Ya. Tasar plafon, kan istri nggak mungkin naik plafon. Emang istri tukang? Pakai bondet. Hah? Pakai bondet. Oh, pakai bondet. Iya. Oh. Kan langsung nggak ada plafon. Oh iya. Taruh di setelah besinya aja. Iya, antara siku-siku. Pojok taruh aja, terus diplakban, ya biar jangan jatuh. Takutnya kalau ada getaran jatuh kan diplakban. Itu fotonya istri, ditulis di balik fotonya nama istri saya, nama Bin, nurut, manut, katut, tunduk, apa kata saya, sebut namanya. Plakban maksud di toples, diplakban. Nanti kalau Bapak setuju, Bapak rendam cara dalam Bapak. Nah, pada saat ngerendam Bapak nulis di tisu nama istrinya, nurut, manut, katut, tanduk, tunduk. Nah itu airnya ditaruh di tempat yang buat nyiram kembang. Nah Bapak semprotin tuh depan atau dicawi-cawi. Ntar dia kan lewat nginjek, ntar dia nurut, nginjek air itu atau air pelannya. Bapak berapa kepel aja, nanti kan dia nginjek, udah nurut senurut-nurutnya. Jadi Itu kalau kuliah anak saya tadi malas, ya kan katanya kuliah belum tahunin, tapi sekarang makin turun semangatnya itu gimana? diselakangin bisa. Selama ini istri udah begitu. Ibu, bapak, Oh, sama saya. iya selakangin sama bapak bisa. Atau remes-remes alat kelamin bapak pakai tangan
kanan kiri, terus bapak cemplungin tuh ke dalam teko yang isinya air, airnya dibikin es jeruk. Ibu, bapak manggil anaknya apa? Apa kalau Ismail sama Abang, bapak beli es jeruk, kamu mau gak es jeruk? Oh mau papa, minum gitu sampai 9 hari. Ntar dia pinter, ntar dia berangkat ke sana. Ada lagi? yang kalau yang baca tulis itu tadi Anaknya dua. dua ya. Ya udah sama-sama digituin. Ya, Jadi doanya tadi supaya bisa baca tulis itu. ya si A, namanya si B bisa berangkat ke Mekah, hafiz Quran di Mekah, biayanya dari Mekah. Nanti terkabul semua, nggak ada yang enggak. Yang istri tadi sekalian yang itu ya tadi ya. Nah, kalau istri, bapak mau nggak? Kalau istri bikin aja satu paket tuh, satu minum. Saya beli air jeruk, dari minumnya bertiga semuanya. Kan kalau pingsan bertiga semua, masuk UGD bertiga. Oh kalau saya nggak usah ikut minum. Minum nggak apa-apa, senjata makan tua. Gue dong. Boleh, minum boleh. Boleh. Nah, kalau yang Terus kedua, Pak, kalau Bapak pengen terkabul, Bapak harus praktekin ilmunya RDA yang namanya yakin ekstrim. Kan sedekah ekstrim Bapak udah, ya, ibadah ekstrim lagi jalanin. ya. Kenapa nggak ditambahin namanya yakin ekstrim? Dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak ngomongnya, pasti istri saya nurut manut katut tunduk sama saya, pasti anak saya bisa baca tulis, pasti anak saya bisa berangkat ke Mekah Madinah gratis, biaya dari Arab Saudi. Satu, pasti istri saya nurut manut katut tunduk sama saya, pasti anak saya bisa baca tulis, pasti. Nah bapak bacanya itu aja dari bangun tidur sampai mau tidur, ntar terkabul semua. Lagi Kalau yang proyek misalkan tadi kan misalkan 1 miliar 1 bulan apa kerja, itu kan kalau logika manusia kan dari mana kerja gitu. ya itu namanya ngeluh, Oh gitu. kan nggak boleh. Dari mana? Ya, ya, ya. Dari mana orang? Dari mana penghasilan 1 miliar tanpa kerja? Jangan mengeluh, kan syaratnya yang 18 nggak boleh dilanggar. Jadi bapak ijabnya 4, pasti istri saya nurut manut tunduk patuh sama saya, pasti anak saya bisa baca tulis, pasti anak saya berangkat ke Mekah Madinah hafiz Quran, pasti saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar tanpa kerja. Gitu, jadi 4 terus diulang-ulang dari bangun tidur sampai mau tidur, kerjanya gitu. Kalau bangun tidur kan senin 41 kali. Terus gitu tadi ya. Habis senyum mandi dulu. Iya kan bapak nggak pernah mandi. Nah mandi dulu, habis mandi baru bapak tahajud, habis tahajud baru baca Quran, habis baca Quran baru bapak sebelum azan udah duduk di masjid. Nah habis subuh nggak boleh tidur sampai matahari terbit. Nah habis matahari terbit bacanya itu tadi tuh yang 4 yang tadi saya ajarin sampai mau tidur. Kan udah nggak kerja lagi kan. Iya, Itu aja. itu aja dibaca. Jadi bapak udah nggak kerja sama perusahaan tapi kerja buat Allah. Dan gitu. Jadi di otaknya Allah. Otaknya cuma Allah, 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 Allah. Ini ucap. Kebanyakan kan teman-teman nggak lunas, 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 cair, 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 cair. Nggak boleh. Ada lagi? Set, bapak apa? Oh yang satu lagi kan. Ya. Ini kan bapak tadi terakhir ada SMS. WA katanya harus setengah dari gaji. Iya, berani nggak? Nah itu maksudnya kan udah kemarin udah Diniatin. Udah yang kemarin udah diserahin tuh. Nggak apa-apa, diniatin aja. Oh niatin. Iya. Nah ini kan rencana mau dapat BPJS lagi 59. Apakah itu yang saya kasih lagi? Boleh, berani nggak? Ya kan saya niatin Oke, diniatin. 30 juta nanti. Paling nanti gitu lagi. Nggak apa-apa. Bapak lebih baik berantem sama istri daripada berantem sama Allah. Oh, Pilih mana? ya, ini kan alasan saya ke Jakarta mau ngapain? Mau ngurusin BPJS. Iya, nggak apa-apa. Jadi bapak milih berantem sama istri apa bapak berantem sama Allah? Baik. Iya udah santai aja. Bapak Hilfa yang penting Allah nggak berantem sama bapak. Kalau istri berantem mah udah biasa. Ini juara 1 berantem sama istri. Ini juara 1 berantem sama istri. Ini. Hehehe. Tapi kan sekarang nggak berantem duitnya ada. Tapi kan sekarang nggak berantem duitnya ada. Dulu berantem. Waduh, Pak. Waduh, 11, 12, lo 13. Hehehe. Bener bos. Istri minta cerai, istri masih minta cerai, istri masih minta cerai, istri minta cerai. Jadi kalau orang nanya, ji istri gue minta cerai, gue senyum-senyum aja, kok banyak santai. Kan sebelum istri gue minta cerai, istri gue dulu yang minta cerai sama gue. Dia udah istri minta cerai, oh ini bokeh bos. Semua laki-laki kalau bokeh mah begitu. Tapi kan sekarang istri nggak mau, kenapa? Kan lakinya udah tajir, duitnya udah triliunan, nggak mau dia. Lu juga begitu bos. Jadi praktekin aja ilmu RDA. Jadi kalau orang tanya, Ji gue belum punya mobil, dulu juga gue gak punya mobil lu mau tahu Avanza Silver 1000 cc penyok
betul? Iya Pak Haji, betul. Punya mertua, betul? Betul Pak Haji. Sekarang Rubicon Mercy E250 Dodge Journey 3600 cc, Toyota Alphard 2 hitam putih, Pajero Sport 4, Fortuner 4, CRV 2 itu. Tapi kan sekarang, dulu mah kayak lu pada praktekin ya. Jadi bapak panggil, pasti punya uang 1 miliar, pasti punya uang 1 miliar, pasti penghasilan saya 11 orang, pasti gitu. Tapi bapak ngucapinnya di kamar, jangan di depan, takutnya bapak gila. Ntar tetangga telepon ambulan 911, tolong dong, tamu gue pulang dari Bogor agak gila tuh, ngoceh sendiri. Lu ya ya ngomongin di kamar ya, jangan di teres ya. Teres di aja, kamar, semua ngerjainnya di kamar tanpa orang. Kalau istri dengar boleh, nggak dengar nggak masalah, kerjain bos. Kalau duit lo udah banyak, istri lo sayang bos. Emang perempuan begitu ya. Iya Pak Haji. Semua perempuan begitu, lo tanya semua perempuan begitu. Kalau ada duitnya abang sayang, tapi kalau nggak ada duitnya abang nungging, kita tidak. Bisa? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nama saya Abdul Rashid. Ya. Saya suaminya. 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 Pertanyaannya. Pertanyaannya gini Pak. Saya lulusan Al-Azhar, Ya. Kairo. Nah, Tapi semenjak pulang ke Indonesia, saya nggak bisa gerak. ya. Saya bingung ada apa. Ya. Itu aja sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kamu ada isinya. Jadi di badan kamu tuh ada isinya. Nah, isinya apa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa nggak isinya tuh dikeluarin yang jelek-jeleknya supaya nggak dominan di badan kamu? Karena kamu sekeluarga ada isinya, gitu. Kalau orang bilang namanya penyakit keturunan, itu. Jadi penyakit keturunan. Setuju nggak? Setuju. Teman dong. Alhamdulillah. Namanya penyakit keturunan gitu. Nah, itu mesti dibersihin. Kalau orang-orang lah di ruqyah, tapi kan di ruqyah, nanti kalau kamu di ruqyah, nanti akhirnya kamu semua pada tahu nih bahwa kamu stres, bahwa kamu punya saudara kandung stres. Jadi pada tahu tuh saudara kandung kamu stres semua. Jangan. Kamu ruqyah sendiri aja di rumah, di kamar. Yang tahu cuma kamu sama istri. Gimana cara ruqyahnya? Tangan kiri kamu remes di alat kelamin kamu, gak pakai celana. 9 kali kamu bilang, semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek karena ketempelan, karena dibuat orang, karena sumpah serapahnya orang. Kan kita nggak tahu sumpah serapahnya nenek kamu, sumpah serapahnya orang tua kamu zaman dulu, mana kamu tahu. Nah, kamu kobok tuh di air minum di teko. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia anak yatim. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena nempel, karena apa kamu sebut, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Remes lagi 9 kali. Begitu juga bacanya sama. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia anak yatim RD. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, yang bikin rezeki saya gak kinclong karena tempelan, karena kiriman orang, karena sumpah, karena perjanjian, karena keluar, ada kata-kata keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kopok lagi yang kedua sampai 9 kali. Nah, ini kamu minum selama 9 hari. Kita lihat nih 9 hari pertama mulai kinclong nggak nih, mulai kinclong nggak kamu rezekinya? Oh belum. 9 hari yang kedua, 9 hari yang ketiga, sampai 9 hari yang ke-9, jadi 81 hari. Nanti bersih. Kalau bersih, rezeki kamu banyak, istri kamu sayang. Sekarang istri kamu sama kamu nggak nurut, gitu, betul nggak? Teman dong, nggak nurut, ngeyel, dikasih tahu denger kuping kanan, keluar kuping kiri, betul nggak? Teman dong, istrinya mana? Oh ini, gue pikir loncat soalnya. Ini matinya Pak Kiai. Keluarin dulu bos, itu ada isinya. Nah, bisa juga lo ada isinya, bisa yang ngirim tuh orang, bisa yang ngirim tuh yang cemburu sama lo, bisa. Karena kamu ada gennya, jadi kamu misalkan ada keturunan penyakit gula. Nah, lo nggak bakal penyakit gula, tapi kalau diajak terus makan yang manis-manis, lo bisa kena gula. Gitu. Misalkan istrinya dulu banyak yang cinta sama istrinya, tapi lo yang dapat, kan ada yang cemburu dong. Gue kerjain aja, bisa bos. Banyak cara. Nah ini caranya itu tadi,
Caranya gitu ya. Iya. Siapapun kirimannya, apapun dikirim. Iya, dan jangan pengen tahu, kita Iya. cuma pengen tahu. Iya. Ntar kamu bilang ke istri kamu, jangan-jangan yang ngirimin mantan kamu. Nggak boleh. Kalau memang benar ya alhamdulillah. Hehehe. Iya, iya, iya. Jangan yang ngirimin mantan kamu. Nggak boleh, itu namanya nuduh. Kita kan nggak tahu si A si B nuduh, nggak boleh. Misalkan bos datang ke saya, Pak Haji siapa yang ngirimin penyakit saya? Saya sebut dong. Yang ngirimin itu mantan pacarnya istri kamu. Sampai gue ngomong begitu, Allah marah. Belagu bener loh, baru tahu di BBB nggak boleh dong. Yang ngasih tahu mesti gue. Kan lu cuman ustaz, lu kan cuman haji, lu kan cuman punya jamaah. Ngapain lu bocor-bocorin? Nah hidup lu terus susah, nggak boleh. Nah, makanya orang yang suka bocor-bocorin itu apa penyebabnya namanya indigo, orang indigo. Nah orang indigo nggak ada yang kaya raya. Coba lo cek orang indigo. Orang setuju. Hah? Maksudnya, kalaupun suatu saat kita tahu nih, misalkan nih, Udah diam, jangan Gimana pengen tahu. gitu ya? Ntar lo terpuruk, nggak bakal sukses. Yang tahu hanya Allah aja. Kita nggak boleh pengen tahu. Kita harus pengen tahu. Kenapa ya? Kenapa ya? Iya lo pakai kartu remi, iya lo pakai ini. Nggak boleh. Yang Allah yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kan dari Tuhan kita. Kita nggak boleh pengen tahu. Kalau kita tahu, pengen tahu. Hidup lo standar. Jangan. Makanya lo keluarin dulu tuh jin yang di dalam. Kan dalam ada jinnya. Ada. Enggak lah, nggak mungkin Allah bisikin lu, nggak ada kerjaan bener Allah. Enggak ada. Pokoknya gini, jangan didengerin. Jadi kalau didengerin, istri lu begini, lu jangan dengerin, istri lu kayak gitu, istri lu cuma begini. Nah, udah itu aja sih yang buat sekarang. lu bersihin dulu aja badannya dulu dari yang jelek-jelek. Kan tadi jelek-jelek yang bikin rezeki lu nggak kinclong. Iya. Boleh nanya, bisanya mana boleh? Ya. Coba praktekin cuma buat sehari, 2 hari, setelahnya mual-mual gitu, soalnya kalau yang gak steril tuh kayak Maksudnya? ya itu yang pengobatannya itu yang pokok-pokok. Mbak, orang bunting itu mual-mual ya? Karena di badannya ada dua janin, ada janin sama ada kita. Nah kamu tuh ada janin, ada jinnya. Makanya pada saat kamu praktekin cara buktinya kamu mual-mual. Kalau kamu bersih, Bayangin kotor tadi pokok-pokok. nggak apa-apa. Emang orang berhubungan suami istri emang nggak telanjang, emang nggak kotor? Kan kotor kan? Tapi kan jadi anak. Udahnya saya kayak tiba-tiba jadi Ya iyalah. mau gitu, nggak mau gitu. Oh nggak boleh terusin? Ya udah jangan. Iya obat kayak gitu. Oh jangan Kalau gitu. saya nggak mau. Ya mau. Ya iyalah karena kan yang di dalamnya jinnya ngomong ke kamu. Jangan mau tahu tuh Pak Haji jorok. Ngapain? Dimasak aja airnya. Dimasak aja airnya. Iya, habis itu Jadi dimasak. habis ngobok-ngobok kamu masak, karena ada mati tuh belakangnya. Mm-mm. Boleh. Pakai Kalau teh. ada mati ya. Ya pakai teh, pakai apa? Es jeruk. Es jeruk, Mm-mm. es cendol, kopi, teh. Saya bersihin dulu sebelumnya gitu. Gak apa-apa. Jadi kamu habis ngobok-ngobok, airnya dimasak. Sebelumnya obat dulu, ditangan dulu. Oh kamu bersihin dulu air kambing kamu. Ya nggak apa-apa. Di steril dulu, di vakum, bawa ke cucian mobil. Boleh, pokoknya. Ini kan cuma apa ya? Ritual lah. Direbus dulu ya. Iya, Direbus. direbus. Nanti minumnya buat bikin kopi, bikin Iya. teh. Gitu. Iya. Itu bikin sekali banyak boleh. Bikin sekali banyak aja, satu Diminum buat 9. Bukan satu hari. Oh, sekali banyak. Iya, karena kalau kita buang nggak dibuang nanti ada itunya, belakungnya. Satu hari bikin satu teko buat kamu. Ini bikin sendiri buat teko. Nanti tekonya dimasak, mendidih kan. Nanti buat bikin kopi, minum pakai teh, boleh. Boleh. Kiri ya, kenal kiri ya. Saya jadi sariawan kok, jangan-jangan ini bakterinya mungkin. Enggak, kan ucapan adalah doa. Lo ngucap apa tadi? Jangan-jangan ini bakterinya. Bener. Berarti tangan lo banyak bakteri semua. Enggak lah, nggak mungkin. Kan udah banyak yang praktekin. Iya. Yang praktekin ngobok-ngobok alat kelamin ditaruh ke dalam teko, terus teko diminum dan berubah hasilnya. Udah praktekin lo? Nah, udah praktekin? Nah, coba pinjam mic-nya, kasih dia, bos. Nah, lo praktekin gimana? Ya, Sebetulnya namanya ini dari bisa. Henny dari Blitar. Nah, gimana kamu kok berani praktekin ilmu RDI nggak waras? Terus setelah praktekin hasilnya apa? Deketin mic-nya. Biar nanti pada pingsan ya dengerin. Hasilnya apa ya? Kayak rezeki datang terus. Tadinya kayak orderan itu 1 minggu sekali. Nah, Kemarin pas mau kesini tuh udah praktek kan, seminggu nih terus ada orderan sehari bisa 3 gitu. praktekin itu. Iya. Tangan kiri remes alat kelamin, Iya. dikobokin ke dalam teko, Iya. tekonya diminum. Iya. Iya, kata dalam lu ada jinnya kemarin. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi kayak dikuret, bos, dikuret.
bersih dulu gitu. Nah penyakitnya itu bisa dari karena kiriman, bisa penyakit itu dari amalan karena lo ngamalin, misalkan lo punya guru siapa ngamalin, bisa karena ketempelan, lo jalan ke satu tempat pesugihan mana ketempelan, bisa macam. Nah itu bersih itu. Kalau di rukyah boleh nggak boleh? Jangan dulu dong, nanti kalau udah kaya raya duit lo udah sebulan 10 miliar baru lo amalin lagi, kalau nanti terpuruk lagi bokeh lagi. Kesini lagi. Soalnya kan lo amalan itu kan berobatnya ke kiai ini, kiai ini, kiai ini. Misalkan kiai ini mesti nyiram garam, nabur garam. Nah di sini kan nggak pakai garam. Nah lo nggak bisa lo nabur garam terus dipadu sama ilmunya RDA, nggak bisa. Oh nggak bisa sih. Kan lo berobat ke rumah sakit Cipto, diminum obatnya. Terus lo berobat lagi ke rumah sakit EMC Sentul. Nah EMC Sentul nggak pakai obat itu terus lo minum, komplikasi dong. Jadi kalau lo udah berobat ke RDAI, pakai ilmu RDAI dulu aja sampai kaya raya. Atau udah kaya raya, udah ilmu RDAI lo stop, lo pakai lagi ilmu kiai itu, kan lo nanti bokeh lagi. Nah lo balik lagi ke gue, alhamdulillah gitu. Maksudnya satu dulu dibuktiin gitu loh. Kan lo udah buktiin ilmunya kiai itu, lo udah amalin. Tapi kalau ceper-ceper aja nggak tajir-tajir gitu loh. Mobil masih mobil mertua misalkan, nah nggak bisa. Lo harus udah punya mobil pribadi gitu loh. Misalkan lo punya Jeep Mercy GL 400 karena istri lo sukanya mobil-mobil Jeep, nah baru gue takjub sama lo. Tapi kalau lo belum punya mobil Mercy Jeep apalagi, tapi lo masih ikut mobil mertua, ya nggak bisa lah, masih ceper. Bisa? Jadi dikeluarin dulu tuh jin-jinnya ya, kuntilanak, gondronya keluarin dulu dah, masuk. Ada kuntilanak kan, ada gondronya, bener kan? Dokter dong! Ada lo, ada kuntilanak. Dia tahu saya kata. Hah? Oh gitu. Iya, lo tuh ada gondronya, ada kuntilanaknya. Jadi kalau gue tanya, rezeki, kok gak masuk ke badannya Pak Ustadz? Kenapa? Ada kuntilanaknya, ada gondronya. Oh iya, keluarin dulu tuh kuntilanak sama gondronya. Nah lo bisa kan keluarinnya? Kalau bisa, masuk. Contohnya apa sih Pak Haji? Kalau misalkan ada kuntilanak, ada gondro, rezeki gue gak masuk nih. Kandang ayam. Kandang ayam, gue tanya, ayam kenapa lo gak mau bertelur? Gak mau, karena di dalamnya ada musang. Tuh, ada musangnya, jadi ayam gak mau bertelur karena ada gaduh, ada musang. Coba kalau musangnya dikeluarin dari kandang ayam betinanya masuk langsung bertelur, langsung angrem jadi anak, jadi rezeki. Nah sekarang rezeki gak ada di lu karena ada kuntilanaknya, ada gondronya di badan lu. Nah keluarin dulu dah. Kayak dia juga begitu, bawaannya emosi, jengkel sama pasangan hidup, bawaannya kesel aja, karena tuh ada jinnya. Nah jinnya keluarin dulu. Nah setelah dia udah praktekin, kan yang tadinya orderannya seminggu sekali sebelum kesini, kemarin setelah praktekin ilmu RDAI seminggu berapa kali orderan? Bisa sama berapa? Kemarin Rabu kan rencana ke sini Kamis. Rabu ada orderan dari Bandung, jadi waktu Bandung akan dari teman kita terus Kesini, tepuk tangan dong bos. Kayak gitu aja. Untung lo tes, nanya ada testimoni ya. Untung ada testimoni, ini gue paketin nih bos. Paketnya gue berat. Pakai dari Allah. Dari Allah. Soalnya kan nggak ada mobil tronton yang mau temenin. Dulu, punten Pak Haji. Jadi dulu saya pakai bukan ilmu ya, maksudnya mirip-mirip lah ya Pak Haji, yakin afirmasi dan lain sebagainya. Itu semenjak pulang itu kelas nggak ada hilang sama sekali. Nah, yang lo datangin itu, yang ngajarin lo itu, kaya raya gak? Coba gue tanya, mobilnya berapa? Oh iya. Hah? Dari buku-buku atau seminar-seminar. Iya, jadi lo cari guru yang kaya raya, mobilnya banyak, nanti lo diajarin kaya raya. Kalau gurunya yang mobilnya satu, yang ada lo diduitin, bayar uang seminar, bayar uang konsultasi, bayar uang privat, gitu lah, untuk beli bensin dia. Kalau gitu minta restunya buat berguru ke Pak Haji. Ya bisa, asal lo nggak boleh komen, lo kan gatel kalau nggak komen. Itu salah satunya Pak Haji. Ustadz juara satu kalau suruh komen, apalagi komen sama istrinya ya. Yang pengen saya hilangin sebenarnya. Jangan, bos. Yang namanya komen itu hidupnya standar. Mau tahu? Komentator sepak bola. Rumahnya di mana? Komentator sepak bola. Tambun, Bekasi, Pamulang, Tangerang, BSD. Tidak ada komentator sepak bola rumahnya di Menteng. Ada? Ya. Ada. Komentator sepak bola rumahnya di Pondok Indah. Ada?
Gak ada. Komentator sepak bola rumahnya di Sentul City. Gak ada. Komentator sepak bola rumahnya di Tambun, Taman Tridaya, Bekasi, Tangerang, BSD, Ciputat. Tapi pemain sepak bola rumahnya di Menteng. Pemain sepak bola rumahnya di Pondok Indah. Itu jangan komen, nggak boleh. Bos, apa bos komen? Emang nggak boleh komen sih? Nggak boleh. Komen di mana? Di Instagram nggak boleh komen di Instagram. Makanya orang yang komen di Instagram hidupnya standar. Punya mobil cicilan, punya motor cicilan. Iya lu komen. Jangan. Nah, maksud gua udah hindarin komen, nggak boleh. Demo boleh nggak di demo? Nggak boleh. Ya dulu kerjaan saya. Demo, makanya gue sindir loh, demo. Mungkin salah satunya. Kan udah kan alat kelaminnya, alat kelaminnya suka demo tuh. Tapi suka demo, nggak boleh Pak Ustadz nggak boleh demo. Sekarang kalau Pak Ustadz lihat pendemo, emang ada pendemo yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Pendemo rumahnya di Bekasi, di Tambun, di Cikarang. Pendemo rumahnya di Tangerang, pendemo rumahnya di Bojong. Rombongan pendemo berangkat dari Citayam, gitu, nggak ada. Rombongan pendemo berangkat dari Pondok Indah, nggak ada. Yang di demo ini rumahnya Pondok Indah, yang di demo rumahnya Menteng. Udah jangan suka demo. Sekarang nih saya tanya Pak. Apalagi Pak Kiai yang harus saya hindari? Tunggu dulu. Dia ditunjuk sama Allah untuk jadi misalkan presiden, udah izin Allah belum? Ya ngapain di demo? Itu kan dari Allah. Dia ditunjuk sama Allah untuk jadi menteri. Itu udah izin Allah belum? Iya. Ini ngapain di demo? Gak usah, disyukuri, dijalanin, dinikmatin. Iya. Ini enggak mikir, komen, ngeluh. Lu. Iya betul. Mana? Enggak boleh. Soalnya kalau lo demo, nanti hidup lo standar. Memang di depan lo jadi pemimpin, tapi di belakang lo di demo sama bini lo, di demo sama anak lo. Papa demo, emang papa udah bayaran aku kuliah? Belum deh, belum dapat uang demo. Janganlah. Syukuri, jalanin, nikmatin. Syukurin, jalanin, nikmatin. Jangan komen. Orang demo tuh komen. Lalu jangan suka demo. Gak boleh. Kenapa? Nanti hidup lo standar, asli standar. Jangan. Jadi bisa gak sih bos? Kalau ada apa aja, jawabannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saldo saya nambah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.